Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini merupakan salah satu momen terbaik bagi kami. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri, Ustadz Faizul Munif. Saya Algita. Di sini ada teman kami yang bernama Ustadz Eko dan juga Ustadz Edi. Nah, pada kesempatan kali ini kami ada materi ya terkait bagaimana untuk wawancara bersama Ustadz Faizul Munif, gitu ya Ustadz. Nah, Ustadz Faizul Munif ini sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah di SMA IT Al-Irsyad. Tentu banyak sekali ya Ustadz dinamika yang Ustadz lalui sebagai seorang pemimpin. Nah, barangkali ada satu hal yang bisa Ustadz ceritakan kepada kami, begitu Ustadz. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya di kesempatan siang hari ini untuk sharing mungkin diskusi berkaitan dengan kepemimpinan yang ada di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto ini, berkaitan dengan tugas sebagai seorang pemimpin gitu ya, yang membawahi kita ada 900 murid ya, dan kurang lebih ada 103 guru gitu ya, dan di belakangnya ada wali murid ya. Belakangnya kan ada wali murid, berarti sejumlah 2 kali 900 kalau seandainya mereka bapak dan ibu gitu ya, kan seperti itu. Tentu membawahi gerbong yang sangat besar ya, gerbong yang sangat besar di sebuah sekolah, dan dengan pikiran-pikiran yang berbeda dan isi kepala yang berbeda gitu ya, tentu tidak sedikit ya pengambilan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan sekolah yang bisa jadi tingkat penerimaannya itu berbeda gitu ya, entah itu di tingkat siswa, di tingkat guru ya, ataupun sampai ke tingkatan yang lebih luas di tingkatan wali murid. Nah, namun di luar itu kan sekolah harus mengambil keputusan gitu ya, terkhusus saya gitu ya. Nah, salah satu contoh mungkin gitu ya yang sangat ya familiar atau dekat dengan di sekolah gitu ya, yaitu status sebagai sekolah swasta gitu ya. Status sebagai sekolah swasta, di mana di sekolah swasta itu kan diberikan keleluasaan ya, artinya diberikan kebijakan oleh pemerintah dapat memungut pembiayaan, karena kan secara status sekolah swasta tentu nominal bantuan operasional yang diberikan oleh pemerintah kan berbeda dengan yang di negeri, ataupun sekolah itu kan punya apa istilahnya program-program khusus yang membedakan itu dengan sekolah negeri. Nah, termasuk juga dari sisi gaji-gaji gurunya, itu kan mereka tidak dibayar oleh pemerintah ya, meskipun ada sebagian guru-guru kita dapat tunjangan sertifikasi ya, tapi kan itu sebagian dari yang diberikan pemerintah, sementara utamanya tentu dibayarkan oleh siswa ya, dalam ini wali murid. Nah, tentu tidak ada satupun lembaga yang tidak ingin keuangannya tidak sehat gitu ya, karena kesehatan keuangan, kesehatan finansial dalam suatu organisasi, suatu lembaga itu sangat penting untuk stabilitas institusi tersebut gitu ya, kemudian jalannya program-program yang akan diselenggarakan gitu ya, sehingga sebagai sekolah swasta punya tantangan tersendiri gitu ya untuk mengelola keuangan yang ada di SMA IT Al-Irsyad. Terlebih sekolah kami mungkin menerapkan pembiayaan SPP yang di Purwokerto bisa jadi paling tinggi ya. Di Barlim Masakep Ekskadien Banyumas bisa jadi mungkin paling tinggi gitu ya. Nah, sehingga terkadang proses-proses yang ada di lapangan mau diupload atau tidak kadang tidak berjalan sesuai rencana gitu ya. Kita targetnya kan keuangan tentu masuknya 100% gitu ya, karena kan kita sudah menyusun program, menyusun anggaran biaya sekian dan sekian gitu ya. Nah, itu adalah seperti itu. Nah, salah satu kendalanya tentu sebagai di sekolah swasta terkadang apa istilahnya, yang sudah kita rencanakan keuangan sekian itu ternyata tidak masuk gitu ya.
bahkan kita melakukan penagihan mungkin tidak cair dari orang tua gitu ya, sudah mau di akhir semester mungkin belum dibayarkan oleh orang tua. Nah itu adalah salah satu permasalahan yang cukup menyita apa istilahnya ya, cukup dinamikanya cukup besar gitu ya di sini gitu ya, adanya orang tua yang belum membayarkan sesuai dengan bulannya dan sebagainya. Nah namun namun untuk menyelesaikan masalah itu kan sekolah harus mengambil kebijakan gitu ya, seperti apa sih kebijakan yang diberikan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Nah oleh karena itu kita ada salah satu kebijakan yang saya tempuh saat ini gitu ya, dimana kita tiap 1 bulan sekali melakukan penagihan ke orang tua yang kita belum bayar, kita panggil dan sebagainya gitu ya. Nah termasuk terkadang yang cukup mungkin dilematis gitu ya, dilematis adalah ketika mau di akhir semester tetapi pembiayaannya masih banyak tunggakannya, sehingga sekolah memberikan salah satu peraturan di awal, syarat untuk mengikuti ujian itu harus lunas seluruh administrasi gitu ya. Nah namun pada kenyataannya selama ini ternyata sampai di waktu yang kita tentukan, misalnya H-3 ya dari proses ujian, masih ada yang belum menyelesaikan pembayarannya. Nah ini kan salah satu dilematikanya ya, seperti apa. Nah sehingga sekolah mensyaratkan anak-anak yang mau mengikuti ujian harus melunasi pembiayaannya. Nah apakah sampai di titik waktu tertentu masih ada anak yang belum membayar? Ya ada gitu ya. Nah itu adalah dilematikanya ya. Kalau kita saklek dengan kebijakan tersebut gitu ya, tentu ada beberapa anak yang mungkin tidak bisa mengikuti ujian. Nah ini kan dalam hal ini tentu akan merugikan sang anak gitu ya, dia tidak bisa ikut ujian, kemudian mungkin meskipun bisa ikut ujian psikisnya juga beda gitu ya, karena teman-temannya yang lain sudah diberikan kartu sebagai syarat mengikuti ujian, dia belum gitu kan. Nah itu kan salah satu dilematikanya. Nah sehingga untuk hal itu biasanya kita memberikan solusi. Ini sudah langsung ke situ belum, ke solusi ya? Nanti ada beberapa pertanyaan lagi. Iya, ada pertanyaan lagi ya. Jadi itu salah satu dilematikanya ya. Salah satu dilematisnya adalah di situ kita sebagai sekolah swasta ingin proses keuangannya juga berjalan dengan lancar, karena kita tiap bulan harus menggaji guru untuk pembelian media, perlengkapan dan sebagainya gitu ya. Tetapi pada waktu yang seharusnya gitu ya dibayarkan, masih ada orang tua yang belum membayarkan dari keuangan pendidikan. Berarti memang kalau kita tarik garis gitu kita ya, berarti memang dilema etika ini kan mau tidak memberikan sesuai peraturannya ya, seperti itu kan, tapi di sisi lain kita harus mementingkan siswa gitu kan. Kalau misalnya siswanya tidak ikut, malah kan jadi jangka panjangnya malah jadi tambah berat gitu ya. Nanti proses penilaian pun kan menambah pekerjaan lagi bagi gurunya ya, yang harus selesai tapi belum. Berarti menurutnya Ustadz Izul ya, cara mengidentifikasinya gimana sih? Bagaimana kasus ini itu sesuai dilema etika yang mana ternyata sama-sama benar, atau ternyata beberapa kasus itu sebuah bujukan moral. Kalau menurutnya Ustadz Izul gimana cara mengidentifikasinya? Ya, kalau dilema etikanya kan kaitannya dengan ya anak mau ujian masa tidak bisa ikut ujian kan gitu ya. Itu kan ya mungkin namanya anak, tapi pada di satu sisi itu kewajibannya wali murid ya untuk menyelesaikan. Nah itu adalah dilema etikanya gitu ya. Nah kalau moralnya misalnya kita mau nggak memberikan, hati kita juga mungkin bertentangan ya, tentangan ini kok kasihan gitu ya. Itu moral kalau kalian ya. Moral, ataupun mungkin anak seharusnya dia bisa mengikuti proses pembelajaran malah tidak gitu kan. Nah, itu kan nanti akan
merugikan dari sisi anaknya, tapi dan juga merugikan dari sisi keadministrasian gitu ya, karena nanti misalnya tidak ikut harus membuat susulan khusus ya, nanti sudah waktunya selesai semesteran ternyata belum susulan juga gitu kan. Nanti kalau diundur-undur terus malah dia nggak ujian kan, rapotnya nggak terbit, nilainya nggak pernah terbit gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian Ustadz Faizul, untuk yang selanjutnya terkait tadi permasalahan dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Nah, ini bagaimana peran Ustadz Faizul dalam mengambil keputusan ini? Tadi kan ada keputusan seperti itu. Nah, ini bagaimana Ustadz Faizul ini menjalankan pengambilan keputusan tersebut dalam menghadapi kasus itu? Ya. Nah, sebenarnya yang pertama kan kita untuk tujuan preventif dulu ya. Jadi karena kita belajar dari pengalaman dari semester sebelumnya, maka yang pertama kita membuat kebijakan yang preventif. Membuat kebijakan yang preventif, saya itu saat ini tiap tanggal 11 atau 12 setiap bulannya saya mengadakan rapat dengan tim dengan bendahara dan pihak humas. Tujuannya untuk memetakan nih siapa anak nih yang belum membayar gitu ya, itu kita petakan tiap bulan gitu loh. Sehingga saya saat ini ngawahi ya, dalam tanda kutip ngalahin meriksakan tiap bulan saya berikan surat informasi penagihan gitu ya, terutama untuk yang tunggakan lumayan besar gitu kan. Nah, saya kan harus mengambil kebijakan itu nanti daripada saya punya dilematis di akhir gitu ya. Nah, sehingga untuk meminimalisir saya melakukan upaya preventif tiap tanggal 11 gitu ya atau 12, karena batas pembayaran kita kan sebenarnya di tanggal 10 gitu ya, 10. Nah, tanggal 11 kita cek pemasukan keuangan sekolah seperti apa, siapa saja yang belum bayar, banyaknya berapa gitu ya. Nanti kita ingatkan gitu ya orang tua gitu ya. Tapi apakah itu dia jadi berhasil, belum tentu juga gitu ya. Nanti mungkin di bulan berikutnya gitu ya. Nah, di bulan berikutnya kita adakan penagihan lagi dan kita undang itu untuk upaya preventifnya yang pertama. Nah, kan dia jadi dari upaya-upaya tersebut ternyata belum masih lolos saringan gitu kan. Nanti pada di akhir menjelang ujian gitu ya. Nah, menjelang ujian itu ternyata yang masih ada gitu ya, masih ada. Nah, di situ ya saya juga harus membuat kebijakan lagi gitu ya. Membuat kebijakan lagi, yang pertama tentu memetakan ya orang tuanya ini memang benar-benar memang dalam kondisi yang belum mampu saat itu gitu ya, ataupun malah tidak mampu gitu ya. Nah, kalau yang tidak mampu benar-benar itu ya terkadang malah contoh orang tua yang tadinya usahanya itu bagus gitu ya. Ternyata sekarang itu karena kondisi pandemi dan sebagainya bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya mungkin kan ya gitu ya. Kolak ya tadi. Iya, kolak seperti itu ya. Akhirnya sekolah pun memberikan kebijakan berkaitan dengan ada yang diturunkan biayanya gitu ya, ada yang dikurangi dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau memang kondisinya sampai sangat ekstrim gitu ya. Tapi kalau kondisinya itu tidak cukup ekstrim ya biasanya kita memberikan penawaran ke orang tua, silakan yang mampunya dulu berapa gitu ya. Kemudian tetapi sebagai efek bahwa orang tua itu juga merasa ya tidak serta-merta anaknya itu ikut ujian gitu ya, tetapi setiap hari harus menggunakan kartu sementara gitu ya, sehingga kan saya memberikan kelonggaran tetapi orang tua itu tidak merasa Diberikan dispensasi. ya terlalu dilonggarkan ya, seperti seolah-olah tidak ada konsekuensi apapun ya berkaitan dia tidak menunaikan kewajiban gitu ya, karena kan bagi orang tua kewajibannya adalah salah satunya menyelesaikan administrasi, kewajiban sekolah, mendidik kan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi salah satu kebijakan yang saya ambil seperti itu. Harapannya ini juga bagi siswa dan orang tua juga ada solusi, tetapi tidak istilahnya memanjakan ya bagi orang tua bahwa ini nggak apa-apa gitu ya. Jadinya kan
kedepannya malah dijadikan sebagai apa ya, langganan ya, oh ini gitu kan, gitu kan. Nah, sehingga sekolah tetap memberikan rem ya, karena ketika dia belum menunaikan kewajiban dengan sempurna, ya ada hak yang dia mungkin terimanya berkurang dibandingkan orang-orang lain seperti itu. Baik Ustadz, ada hal yang menarik ya tadi ya. Jadi kan sudah ada langkah-langkah atau prosedur yang sudah dilalui ya Ustadz, berproses artinya ketika dalam kondisi dilematis tadi ya Ustadz. Nah sebetulnya dari langkah-langkah tadi pun juga tidak jaminan itu sudah 100% efektif begitu nggih. Nah kira-kira apa sih yang menjadi tantangan tersendiri bagi Ustadz Faisul untuk mengambil keputusan tadi? Ya, salah satu tantangannya sebenarnya kan apa ya, anggapan ya dari orang tua gitu ya. Anggapan dari orang tua itu kan terkadang mungkin persepsinya negatif jadinya ya ke kebijakan sekolah. Terkadang juga ada orang tua yang seperti itu gitu ya. Kadang ada yang loh anak kok jadi dikorbankan gitu ya. Itu statement itu tidak jarang gitu ya, orang tua mungkin yang mengirim chat ke wali kelas gitu ya, ini kok anaknya dikorbankan untuk itu gitu ya. Nah tetapi kan kalau tidak seperti itu, mereka mungkin tidak punya apa, seperti tidak, seolah-olah tidak punya tanggung jawab atau beban ya, ketika itu semuanya yang membayar sama yang bayar disamakan semua kan gitu kan. Nah salah satu tantangannya itu gitu ya, perspektif dari orang tua, sekolahnya itu mungkin kejam ya, atau kepala sekolahnya tega gitu ya, raja tega dan sebagainya gitu ya. Nah padahal kan itu harus disadari oleh orang tua bahwa sekolah swasta ya dia punya klausul yang berbeda dengan sekolah negeri gitu ya, di mana ada pembiayaan yang harus diberikan ke sekolah gitu ya. Jadi salah satu tantangannya itu perspektif atau jadi bagi orang tua tertentu yang tidak siap ya dengan konsekuensi, sehingga dia mungkin membuat stigma yang kurang pas lah ya ke sekolah gitu ya. Ya, padahal kan hampir semua lembaga pasti ingin kan keuangannya sehat gitu ya. Hak yang diberikan sekolah pun kan sebenarnya kewajiban yang diberikan sekolah pun kan sebenarnya sudah kan, memberikan pendidikan, dibimbing dan sebagainya gitu. Nah, sekolah kan harapannya juga dapat hak dari orang tua menunaikan kewajiban. Jadi salah satu tantangannya itu adalah itu ya, dilematisnya mungkin dari orang tua tertentu yang tidak siap ya dengan konsekuensi yang ada. Jadi kan memang kalau kasus ataupun ada dilema seperti itu kan butuh pikiran yang jernih saja. Maksudnya antum kan juga kalau misalnya mau memberikan keputusan juga tidak langsung, antum harus juga mempertimbangkan berbagai hal tadi ya. Kalau menurut Ustadz Izul ini hal apa saja yang antum anggap efektif dalam mengambil keputusan, apapun masalahnya, apapun kasusnya. Kalau tadi kan kita ambil satu contoh kasus di saat ada orang tua yang tidak bisa membayar SPP, padahal memang kita tahu sendiri ya, kalau swasta itu memang jantungnya kan di SPP gitu kan. Kalau SPP-nya kadang mandek, kita kan operasional kan juga rada terganggu gitu lah. Menurut Ustadz Izul, hal apa saja yang menurut Ustadz itu paling efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, yang pertama kan sebenarnya ketika suatu keputusan itu kan pasti ada positifnya, ada negatifnya ya, ada positifnya dan negatifnya. Yang pertama tentu kita melihat mana sisi positif yang lebih besar, gitu ya, mana sisi positif yang lebih besar. Nah itu salah satu pertimbangan yang mungkin yang biasanya saya ambil gitu ya. Mudorotnya banyak yang mana sih itu, maka saya tidak ambil itu ya sisi positif, sehingga diambil sisi manfaatnya yang paling banyak gitu ya, termasuk win-win solusinya seperti apa gitu ya. Itu sih jadi yang utama itu ya, yang saya ambil itu adalah sisi baiknya mana yang lebih banyak gitu ya, mana yang lebih banyak. Itu sebagai apa istilahnya pertimbangan pertama ya dalam mengambil
sebuah keputusan kan seperti itu. Karena saya yakin pada kebijakan yang mungkin sangat populis pun di situ pasti ada negatifnya gitu kan. Apapun itu ya, karena selalu ada sisi positif, ada sisi negatif gitu ya. Bahkan pada sisi menaikkan gaji guru gitu ya, itu pun ada sisi negatifnya kan. Ya. Mesti ada efeknya gitu kan. Nah, tapi dalam hal untuk efektivitas pengambilan keputusan itu biasanya saya melihat dari sisi positifnya mana yang lebih besar, maka keputusan itu yang saya ambil gitu ya. Meskipun di satu sisi ya mungkin tidak hanya kebijakan yang tadi SPP gitu ya, termasuk kebijakan ke guru, ke SDM dan sebagainya berkaitan dengan layanan sekolah gitu ya, mana yang lebih banyak dampak positifnya gitu ya, itu yang sebagai dasar dalam untuk membuat keputusan. Oke, selanjutnya Ustadz Faizul terkait tadi ada jadwal setiap tanggal 11 nih tadi yang pemetaan dengan humas dan juga bendahara. Nah, dari situ, dari langkah-langkah atau prosedur yang telah dilakukan selama ini, menurut Ustadz Faizul, Niki untuk prosedur detailnya seperti apa terkait dengan tadi setelah itu yang tanggal 11 dan juga sudah efektif atau belum terkait dengan syarat-syarat tersebut? Ya, kalau selama ini itu salah satu kayak gini ya, terkadang itu orang tua itu mungkin belum menunaikan pembayaran itu ada dua faktor. Ada yang benar-benar itu tidak punya, ada yang kedua itu belum benar-benar mengalokasikan, artinya dia sebenarnya punya gitu ya, punya, tetapi tidak memprioritaskan atau menunda gitu ya, sehingga saat dia itu tertumpuk, wah udah banyak gitu kan, akhirnya ya berasa berat sendiri dan sebagainya gitu ya, sehingga salah satu yang upaya kita lakukan kan rutin ya, tiap bulan itu mencoba untuk menagihi gitu ya. Nah, sejauh ini sih alhamdulillah sudah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sudah lebih berkurang gitu ya, lebih berkurang gitu ya. Apalagi sejak kemarin juga kita membuat kebijakan, salah satu yang mungkin antum juga mendengar gitu ya, waktu yang di daftar ulang gitu ya. Saya juga memberikan kebijakan anak-anak yang belum daftar ulang ya belum bisa mengikuti pembelajaran terlebih dahulu gitu ya. Nah, itu memang sudah cukup efektif ya, orang tua itu banyak yang menunaikan tugasnya, menunaikan kewajibannya, meskipun ada satu dua yang kita akhirnya berikan kebijakan gitu ya, karena memang setelah kita lakukan audiensi, kita diskusi, itu memang kondisinya belum memungkinkan. Sejauh ini sih alhamdulillah sudah jalan cukup efektif ya untuk bisa menekan tingkat tunggakan ya di tingkat di pembiayaan. Baik, terima kasih Ustadz Faizul. Terus ini Ustadz, sebetulnya adakah gitu ya seseorang atau faktor-faktor yang memudahkan Ustadz Faizul sendiri dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti ini Ustadz? Ada maksudnya seseorang atau faktor apa sih yang memudahkan Ustadz memberikan pertimbangan yang pertimbangan ini keputusan ini berat gitu kan, butuh ada masukan atau tidak seperti itu. Ya, yang utama kalau kaitannya dengan secara umum gitu ya, secara umum tentu dalam hal pengambilan keputusan untuk hal-hal yang saya itu mantap ya, untuk hal-hal yang menurut saya itu ini harus jalan gitu ya, karena menurut saya ini saya menganggap orang lain pasti menginginkan hal kebaikan ini gitu ya. Ya, meskipun mungkin ada beberapa orang yang menolak gitu ya, tapi ini bagus untuk kemajuan lembaga, maka terkadang saya tuh tidak minta pendapat, tapi memang langsung saya buat, pokoknya saya akan buat program ini gitu ya, gitu ya, contoh seperti itu. Ya, contoh kan program yang saat ini yang mau berjalan dan sedang mau dijalankan itu di kelas 10 tentang penanaman pendidikan karakter ya di kelas 10 gitu ya, yang sebenarnya sudah SOP-nya sudah lama gitu ya, tapi kadang itu terlewatkan gitu ya, kayak gitu. Nah, itu
saya tidak diskusi dengan siapa, pokoknya saya mau ini akan saya jalankan gitu ya. Bahkan akan saya dampingi sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang itu menurut saya orang banyak itu sepakat kalau melihat ini bagus gitu ya terkadang, tapi kan nggak semua mau berikhtiar gitu ya. Nah, itu keputusan-keputusan yang harus saya ambil sendiri. Saya kadang tidak minta pendapat gitu ya, jadi mungkin murni intuisi atau Langsung dari ya ini saya lah ya gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal lain yang memang itu harus keputusan-keputusan yang mungkin dampaknya akan berdampak ke banyak orang misalnya gitu ya, terutama di tingkatan SDM gitu ya. Seperti kemarin saya kan mengambil keputusan untuk penilaian kinerja SDM. Itu unit lain kan belum mengadakan gitu kan, belum mengadakan penilaian. Maka untuk ini saya melibatkan teman-teman Waka gitu ya, untuk saya mintai masukan berkaitan dengan saya mau mengadakan seperti ini, kira-kira bagaimana ya. Kalau sudah mereka menyatakan pendapat dan setuju, kemudian saya buat draftnya, saya buat indikatornya, saya lemparkan, diskusikan ke teman-teman. Contoh, kalau SDM melakukan A, konsekuensinya apa ya, maka itu saya diskusikan dengan teman-teman. Contoh, ketika tidak melakukan tugas A, apa konsekuensinya? Draft saya kayak gini, sepakat apa tidak, atau perendahan atau ketinggian misalnya. Nah, itu saya keluarkan di tingkat manajemen ya. Selain manajemen, saya juga terkadang seringnya untuk beberapa hal kebijakan itu yang kaitan dengan SDM dan siswa, terkadang saya mengundang guru untuk saya ajak diskusi untuk memberikan masukan gitu ya. Atau terkadang di luar itu pun saya panggil tuh beberapa orang, minta tolong di lapangan ada kondisi apa, saya diceritakan sehingga nanti saya bisa membuat kebijakan yang itu jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Jadi kadang saya mengambil keputusan sendiri ya tanpa melibatkan orang gitu ya, yang menurut saya kebijakan itu dampaknya besar tetapi tidak akan banyak menyinggung ke banyak orang gitu ya, tapi yang langsung daerah gitu ya. Nah, kalau kebijakannya yang ke siswa agak meluas, saya prediksi seperti itu, atau ke SDM, maka saya akan mencari atau mengambil dari teman-teman Waka untuk berdiskusi, ataupun saya kadang mengundang beberapa SDM untuk saya mintai pendapat gitu ya, atau saya mintai informasi kondisi di lapangan seperti apa, untuk kalau ada permasalahan nanti solusi yang akan saya ambil seperti apa. Nah, itu adalah orang-orang yang mungkin saya libatkan lah ya dalam hal pengambilan keputusan. Luar biasa Ustaz ya. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Ya, terakhir. Tadi kan sudah panjang lebar gitu, kita juga banyak belajar tentang bagaimana sosok Ustaz Izul dalam mencari solusi. Jadi intinya kan ada dua solusi sebenarnya, tapi kenapa Ustaz Izul ambilnya itu gitu. Kita banyak belajar gitu karena di sini kadang mengambil keputusan kan hal yang berat gitu. Tadi juga Antum juga menyampaikan bisa terkait intuisi, bisa mengambil masukan dari Waka, bahkan dari SDM gitu. Kalau memang sangat luas ataupun lebar efek nanti ke depannya. Dan mungkin pertanyaan terakhir Ustaz dari Antum yang sudah sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa Ustaz yang Ustaz Izul bisa petik ataupun refleksi apa Ustaz yang misalnya Antum bisa dapat dari beberapa kali pengalaman Antum dalam mengambil keputusan. Oke. Ya, dalam hal pengambilan keputusan, yang pertama itu salah satu refleksinya sebagai seorang yang ada di pucuk tertinggi gitu ya. Itu memang jangan terlalu banyak dipikir gitu ya. Itu memang harus sedikit iya gitu ya, harus mengurangi walaupun nggak bisa gitu ya, kita hanya bisa meminimalisir gitu ya, kita hanya bisa meminimalisir istilahnya pikiran-pikiran yang mungkin permasalahan-permasalahan yang sebenarnya terkadang tidak ada. Contoh permasalahan yang terkadang tidak ada, kekhawatiran. Kalau saya ambil keputusan ini nanti jangan-jangan orang-orang seperti ini nih, nanti orang-orang banyak
berkomentar nih gitu ya. Nah, jadi salah satu refleksi atau salah satu pembelajaran yang perlu ditanamkan ya maksudnya untuk antum barangkali itu dari pengalaman ketika mengambil keputusan itu terkadang kita jangan terlalu mungkin dipikir ya efeknya gitu ya, jangan terlalu dipikirkan pertimbangan yang terlalu banyak gitu ya. Kadang diperlukan sikap sebagai seorang melankolis itu kan dianalisis nanti efeknya apa gitu ya. Itu adalah tipe mungkin kepemimpinan untuk orang-orang yang punya kecenderungan melankolis, dia kan menganalisis dampak baik buruknya dan sebagainya gitu ya. Nah, terkadang itu perlu ya untuk hal-hal keputusan tertentu dianalisis benar-benar dampaknya. Nah, tetapi pada kondisi tertentu kita harus bersikap seperti orang koleris gitu ya. Jadi nggak memikirkan sekali nanti efeknya seperti apa gitu ya. Tapi harus diambil keputusan karena kalau nggak seperti itu terkadang tidak akan berjalan gitu kan. Kalau hanya sekedar terlalu tinggi melankolisnya gitu ya, melankolisnya habis banyak pertimbangan dan sebagainya malah nanti tidak berjalan-jalan gitu ya. Tapi kalau langsung ada ini dan intuisinya sudah sangat yakin ya, gerak saja segera ambil ya. Karena kalau nggak seperti itu nanti terkadang di bawah mungkin sudah menunggu keputusan yang harus kita berikan, harus tahu. Kadang di bawah kan ada kebijakan yang mungkin di bawah mungkin bertanya-tanya ini kalau ada masalah gini kebijakannya apa dan sebagainya. Nah, sehingga memang terkadang kita benar-benar harus menganalisis dengan detail baik buruknya, dampaknya ke depan. Tapi terkadang kita juga harus mengambil istilahnya potong kopas saya langsung gas gitu ya. Itu adalah salah satu refleksi barangkali pembelajaran yang bisa saya lakukan selama mungkin dulu jadi wakaf, kemudian jadi kepala sekolah gitu ya. Jadi ya kadang kita harus nggak lihat kanan kiri lah gitu ya. Terkadang memang harus seperti itu ya. Iya, nggak lihat kanan kiri gitu ya. Nggak urusan dulu ya terkadang. Tetapi sepanjang itu niat kita adalah baik gitu kan. Tentu kan saat itu memang ketika saya ngambil keputusan nggak minta pendapat ini, nggak minta pendapat yang lain, karena saya merasa di situ saya tidak ada niatan lain kecuali niatan untuk kebaikan gitu kan, seperti itu. Gitu sih. Siap. Baik, terima kasih Ustaz Faizul Munif untuk waktunya yang luar biasa menginspirasi. Mudah-mudahan Ustaz Faizul termasuk sosok pemimpin yang visioner. Amin. Barakallahu fikum. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.